Sebab Tuhan mengatakan, juga Allah mengatakan setelah menciptakan Adam, tidak baik seorang laki-laki itu sendiri. Baiklah kita ciptakan temannya yang sepadan dengan dia. Jadi kesendirian akan ada timbul masalah-masalah kehidupan. Apalagi di tengah-tengah keluarga, istrinya sendiri ke gereja, suaminya sendiri minum tua atau yang lain-lain di sana pekerjaannya. Lalu di rumah pun demikian, kalau sendiri yang cinta Yesus Kristus, di lingkungannya tidak, tentu dia akan terhimpit. Jadi tidak ada baiknya sendiri, harus bersama-sama. Jadi keluarga itu harus sama-sama beribadah kepada Tuhan, berdoa, memuliakan nama Tuhan. Sebab ketika sendiri dosa akan timbul. Saya pernah lapar sekali pulang dari gereja Pertangyangan. Lalu udah lapar, saya nggak tanya lagi perdijabu, mama ngako tangguh suku B. Langsung buat piring, usedo edahan, mangan. Olah Roy mana ibereng, bah. Kita ini kayaknya hidup kita sendiri-sendiri gitu. Lah suya jak hobi mangan nih. Nah, itu juga. Hanya dari situ kebersamaan telah mulai terkikis. Hanya mau sendiri makan, tidak menunggu pasangannya atau menunggu keluarganya. Pasti ada, udah lapar kali aku tadi. Lebih kuat lupanya keegoisanmu dari rasa cintamu kepada saya. Hola ninna nggak selesai be, berbeda be, toho be. Jadi tidak baik sendiri, tidak baik menyendiri. Saat kesendirian ini paling berbahaya di dalam kehidupan. Iblis mengancam, iblis mau memakan kita dengan kesendirian itu. Maka mari bersama-sama di tengah-tengah keluarga, suami istri bersama-sama sejalan menghadapi tantangan hidup. Keluarga juga anak-anak harus sejalan dengan keluarga, ayah dan ibunya. Jangan ada yang berdiri kemana-mana, tapi tetap satu motivasi hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetap satu memuliakan nama Tuhan. Bagaimana cara mengatasi kesendirian? Elia, kalau kita pernah dengar Elia, dia pernah merasa sendiri setelah terjadi kelaparan di bangsa Israel. Lalu dia terkena imbasnya kelaparan ini. Dia tidak punya apa-apa. Dan dia berbicara kepada orang pun dia tidak didengarkan. Lalu dia mengatakan, lebih baik aku mati, cabut nyawaku Tuhan, sebab orang tidak lagi mendengar saya. Sebab di lingkungan saya, suara Tuhan tidak didengarkan lagi. Lebih baik nyawaku cabut Tuhan. Karena dia merasa sendiri. Tetapi di tengah-tengah kesendiriannya kita lihat bahwa dia pergi ke Tuhan. Jadi ketika kita merasa sendiri sekarang, ada permasalahan hidup, yang terpenting kita lakukan seperti Elia, datang kepada Tuhan dan bicara kepadanya. Maka tai doh debata. Elia di sini dengan kekesalannya, cabut nyawaku. Tapi malaikat bercerita, masih panjang perjalananmu Elia. Masih panjang perjalananmu Elia. Dia udah sempat putus asa. Orang Kristen pernah kita dengar bunuh diri? Ada. Karena apa? Kesendirian. Dia tidak berbicara dengan Tuhan. Dia tidak ngomong dengan Tuhan. Tetapi ketika berbicara dengan Tuhan, menyampaikan itu kepada Tuhan, pasti Tuhan mengatakan, malaikat mengatakan, Roh Allah yang ada di dalam kita masing-masing berbicara
Dan dia akan mengatakan, masih panjang perjalananmu, Bonar. Masih panjang perjalananmu, jemaat Jeruju. Atau disebut nama kita masing-masing. Masih panjang perjalanan. Walaupun kita lihat pandemi saat ini, tiba-tiba sehat, masih berjalan baik, besok sudah meninggal. Tapi Tuhan masih berbicara untuk kita saat ini. Masih panjang perjalanan. Dan itu adalah proses perjalanan. Ketika ada pun yang meninggal itu. Ketika ada pun malapetaka di dalam kehidupan. Itu adalah proses perjalanan. Pematangan iman. Malaikat memberitahukan Elia, kamu tidak sendiri. Dan sahalakmu nama ngulon wae. Di sodo piau nina debata. Bahkan Allah menyuruh orang-orang untuk menyediakan dia makanan. Disediakan makanan. Dan menemani dia. Dan mendengarkan dia. Berkat kesetiaan itu, kesetiaan dari Elia mendengarkan itu dan percaya, maka dia terselamatkan. Apa yang terjadi? Dia dapat memberi orang makan dari makanan yang sedikit. Dia berbicara kepada seorang ibu, bagilah makananmu. Seorang ibu itu mengatakan, ini hanya cukup untuk keluargaku ketika kelaparan. Lalu Elia mengatakan dengan imannya, setelah dia merasa bahwa Allah di dalam dirinya, bahwa Allah mendampinginya, berikanlah kepada saya, masukkanlah itu ke sini. Lalu mujizat datang, semua orang makan ketika itu. Ketika kita berangkat dan meninggalkan kesendirian dan percaya kepada Tuhan. Musa juga pernah begitu. Ketika bangsa Israel sudah protes, hei Musa, kenapa engkau membawa kami dari Mesir? Di sini tidak ada makanan. Lalu dia didorong dan dia juga hampir dimatikan. Lalu dia berkomunikasi dan konsultasi kepada Allah. Berbicara kepada Allah. Di saat sendiriannya itu, dia juga mengatakan, Tuhan ambil nyawaku. Basa pailau mau. Dan ilia kohami mangan. Lalu Allah berbicara. Porsia maho. Hudungani doho. Lalu apa yang terjadi? Pagi-pagi datang manna. Sore-sore malam datang puyut. Mereka makan. Mereka kenyang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus juga pernah begitu. Dia merasa sendiri, sehingga dia berdoa di Getsemane. Dia sendiri, lalu dia berdoa. Disuruh murid-muridnya, tinggallah di sini sebentar, temani saya berdoa. Dia berdoa semalaman. Berdoa semalaman. Berdoa bermalam-malam. Kita juga demikian. Ketika kita mengalami frustasi hidup, mengalami suatu pukulan hidup, lalu kita mengatakan, biarkan aku sendiri. Jangan biarkan dirimu sendiri. Kalaupun kamu menyendiri dengan manusia atau orang-orang di sekitarmu, tapi panggillah Tuhan. Tuhan pasti bekerja di sana. Roh Allah pasti bekerja dan memberikan mujizat, memberikan yang terbaik. Maka firman Tuhan hari ini juga mengatakan demikian. Pirma todim. Jangan biarkan dirimu gugah. Jangan biarkan dirimu menjadi makanan atau menjadi alat iblis. Tapi pirma todim. Kalau kita pernah malua, yang sudah malua di sini, atau yang menikah, sudah pernah menikah, datang tua-tuana atau sematuana dibuat boras pirma todim. Bukan borasnya itu yang terpenting, tapi apa? Doanya pirma todim. Kuatlah hatimu. Pirma todim. Ketika menikah disebut pirma todim karena apa? Menikah bukan indah semuanya. Bukan seperti pacaran itu. Pirma todim mempertahankan keluargamu. Kalaupun ada guncangan-guncangan hidup, pirma todim. Togu maho.
Kuatlah hatimu. Jangan sedikit-sedikit cengeng. Biarkan aku sendiri. Lalu dia tidak berdoa juga. Apa yang terjadi? Datang iblis, tinggal homai. Ada kau di sana teman sekantormu yang lebih baik, yang suka samamu? Iblis berbicara. Lalu apa yang terjadi? Ditinggalkan, perpisahan, perceraian. Jadi jangan mau yang seperti itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Pirmatodim, kuatlah hatimu, jangan takut. Unang mabiar Allah besertamu. Apapun pergumulan keluargamu saat ini, apapun pergumulan perkuliahanmu saat ini, jangan mau menibung sian lantai 3 seperti di Nomensen dulu. Ada mahasiswa melompat dari lantai 4, mati, bunuh diri. Ada yang memulai meracun. Karena apa? Skripsinya enggak beres-beres. Tapi saat ini dikatakan, ada kawanmu, Tuhan ada besertamu. Kamu tidak sendiri. Datang kepadanya, Tuhan akan memberi mujizat. Walaupun kita sekarang ini di PHK, tidak ada pekerjaan, datang kepada Tuhan, berdoa, pasti mujizat Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan juga ketika kita membaca di ayat 4b, Allah akan datang dengan pembalasan. Allah akan datang menyelamatkanmu dari pergumulanmu. Apa pergumulanmu? Yang buta akan dicelikkan, yang lapar akan dikenyangkan, yang telinganya tuli akan dibuka, dia mendengar, akan disembuhkan. Apalagi yang mulutnya bisu akan bersorak-sorai ketika Tuhan bersama dengan kita. Itu artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan arong nasotar patupa debata. Bahkan disebut juga pasir yang panas akan menjadi kolam. Mata air akan memancar di padang gurun. Kita lihat padang gurun. Kalau kita di Indonesia ini tidak ada padang gurun. Tapi kalau kita melihat TV atau melihat perfilman ada padang gurun, gak ada di situ air. Gak ada di situ air. Tetapi dikatakan Allah saat ini, di situ air memancar. Bahkan di sana akan mengalir air. Kita bayangkan ini, mujizat yang mungkin dilakukan Allah kepada orang-orang yang datang kepadanya. Yang datang kepadanya mengatakan permasalahannya. Yang dulunya tempat serigala, yaitu tanah Kanaan, ditempati serigala, ditempati manusia-manusia jahat. Itu akan dipersiapkan Allah. Tidak lagi ada di sana. Yang ada di sana adalah kehidupan yang baru. Akan ada kehidupan baru. Jadi ketika kita bergumul akan mengakinang, semua yang di dalam kehidupan kita, penyakit dan pergumulan apapun itu, ketika datang kepada Tuhan, pastilah itu lenyap semuanya. Tapi ingat, bukan seperti segampang membalikkan tangan, telapak tangan. Pasti ada proses. Ada proses. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ingat apa yang dikatakan Amang Preses di awal khotbahnya ketika ini diresmikan menjadi resort. Dia mengatakan bangsa Israel berjalan dari Mesir ke tanah Kanaan itu hanya 40 km atau lebih. Tapi berjalan selama 40 tahun. Karena ada proses. Ada proses. Kenapa Allah mengatakan orang yang sudah dewasa keluar dari Mesir tidak boleh sampai ke tanah Kanaan? Maka mereka berputar. Setelah mereka berputar, sudah mati semuanya, maka start lagi dari Mesir. Orang-orang yang tidak hidup di Mesir, start dari pinggiran Mesir,
baru berjalan mereka. Dipimpin oleh Yosua. Jadi ada proses akan mengekenang. Jadi orang-orang yang lahir di padang gurun itu, di perjalanan itu harus menjalani hidupnya dari Mesir ke Kanaan kembali. Jadi sehingga mereka menjadi 40 tahun lamanya di perjalanan. Itu ada proses. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pirmatot di merguku mahita. Kuatkan hati, katakan bahwa saya bersama-sama dengan Tuhan. Katakan Tuhan itu ada di rumahku, Tuhan itu ada di hatiku. Maka dengan itu kita akan bekerja, berjalan dengan baik. Maka berkat-berkat Tuhan juga akan menyertai kita. Dan Allah juga mengatakan di dalam pasal 41, kalau kita membaca, jangan takut sebab aku menyertai kamu. Allah menyertai kita di dalam kehidupan kita. Kesendirian yang kita sebut tadi, yang di atas tadi, tentu kita pelajari tadi dari Elia, dari Musa, dari Yesus. Dia berdua semalaman. Kemudian di kayu salib dia mengatakan berseru, Eli Eli lama sabachthani. Dia berdoa untuk menjawab kesendirian. Kesendirian itu bisa teratasi dengan makanan dan minuman rohani. Rajinlah kita berdoa. Rajinlah kita bersekutu dengan firman Tuhan. Rajinlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau ada renungan-renungan di WhatsApp kita itu, undang lupa hitam jahai. Nadingkan dui. Alay adong durkan holan ni jah nganga bang atarion. Jah. Kalau ada firman Tuhan, siapapun yang mengirim ke kita, sempatkan waktu untuk membacanya. Karena yang mengirim itu, dia pengen kita mendapat saluran berkat dengan pengiriman firman Tuhan ini. Bukan hanya gaya-gaya. Dan kita harus juga sekarang ini mempergunakan media sosial kita untuk memberitakan firman Tuhan. Bukan hanya foto-foto, tetapi harus memberitakan firman Tuhan. Kesendirian di atas harus diramu dengan makanan rohani, yaitu dengan firman Tuhan. Kesendirian dirundingkan kepada Allah dengan berdoa selalu kepadanya. Maka jawaban Tuhan akan mengubah apa yang terjadi di dalam kehidupan kita menjadi kebahagiaan. Yaitu di ayat 10. Orang-orang yang dibebaskan Allah akan pulang dan masuk ke Sion dan bersorak-sorai dengan sukacita abadi. Ini kita temukan di dalam Yesus Kristus. Meliputi mereka, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Ini yang kita inginkan di rumah kita terjadi, di gereja kita terjadi, di persahabatan kita terjadi, yaitu sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita kuatkan hati, birmatodim unang homa biar Tuhan menyertai kita. Amin. Kita berdoa.